Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Alia Rashid, SAG MPDI, guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Khusus untuk anak-anakku kelas 7. Pada kesempatan ini saya akan memberikan satu pembelajaran video online yang memuat materi Islam memberikan kemudahan dalam pelaksanaan sholat jamak dan qasar. Baik, sebelum kita memulai, marilah kita bersama-sama berdoa. Semoga apa yang kita laksanakan pada kesempatan ini, apa yang kita dapatkan pada kesempatan ini, bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbi sidni ilman warzuqni fahma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alim hakim.
Setelah itu baru mengerjakan sholat asar. Demikian juga jika hendak mengerjakan salat jamak takdim maghrib dan isya, maka harus mengerjakan salat maghrib terlebih dahulu. Kemudian dilanjutkan dengan salat isya. Sekarang kita pindah kepada pembahasan yang ketiga, yaitu salat jamak takhir. Jamak takhir adalah dua salat fardu yang dikerjakan pada waktu salat yang kedua. Ya, jadi dilaksanakan pada waktu salat yang kedua. Misalnya salat zuhur dan salat asar, ini dikerjakan pada waktu salat asar. Adapun cara mengerjakan salat jamak takhir sama dengan mengerjakan salat jamak takdim. Perbedaannya hanya terletak pada waktunya. Apabila mengerjakan jamak takhir salat zuhur dan asar, maka dikerjakan pada waktu asar. Sedangkan jika akan mengerjakan jamak takhir maghrib dan isya, maka dikerjakan pada waktu salat isya. Sekarang yang keempat adalah salat qasar. Qasar menurut bahasa itu artinya diringkas. Ya, jadi salat yang diringkas. Artinya salat fardu yang 4 rakaat diringkas menjadi 2 rakaat. Salat yang dapat dikasar yaitu salat zuhur, asar, dan isya. Sedangkan salat subuh dan maghrib tidak boleh dikasar. Salat kasar boleh dilakukan apabila yang pertama dalam perjalanan jauh atau musafir, dalam hal ini dalam kebaikan. Kemudian perjalanan bukan untuk pekerjaan maksiat. Kemudian yang ketiga, salat yang dikasar adalah salat yang tunai. Ini dalil salat qasar. Ya, jadi artinya apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengqasar salat. Jika kamu takut diserang orang-orang kafir, sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu. Quran surah An-Nisa ayat 111. Jadi inilah dalil salat qasar. Ya. 101. Sekarang kita lanjut. Cara mengerjakan salat qasar. Cara mengerjakan salat qasar seperti salat biasa. Perbedaannya hanya dalam niat, yaitu dengan niat qasar yang dikerjakan dengan meringkas salat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Salat qasar dapat dikerjakan dengan jamak, asalkan harus disertai dengan niat qasar dan jamak. Jadi intinya di sini harus disertai dengan niat. Sekarang yang kelima, sholat jamak qasar. Sholat jamak qasar adalah sholat yang dilakukan dengan cara menggabungkan. Ya, jadi jamak qasar menggabungkan 2 waktu salat dalam 1 waktu, kemudian qasar dengan jumlah rakaat yang diringkas. Jadi selain mengumpulkan 2 salat, juga dikasar, artinya diringkas jumlah rakaatnya. Adapun cara mengerjakan salat jamak qasar, yaitu cara mengerjakan salat jamak qasar seperti salat biasa. Ya, dengan digabung dan meringkas salat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat, dilaksanakan dalam 1 waktu. Misalnya, salat zuhur dengan dilaksanakan sekaligus dengan waktu asar dengan cara diringkas, yakni menjadi 2 rakaat untuk zuhur dan 2 rakaat untuk asar. Artinya, setelah melaksanakan salat
zuhur 2 rakaat, maka kita salam, kemudian dilanjutkan dengan 2 rakaat salat asar. Nah, jadi inilah cara mengerjakan sholat jamak dan qasar. Jadi selain mengumpulkan 2 sholat, apakah itu zuhur dengan asar, juga rakaatnya diringkas dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Jadi saya kira inilah yang sempat saya sampaikan mengenai salat jamak dan qasar, bagaimana Allah memberikan kemudahan kepada hambanya, karena pelaksanaan salat ini adalah merupakan kewajiban, jadi bagaimanapun keadaan tetap harus dilaksanakan. Sekiranya ada yang berhalangan dalam perjalanan atau ke dalam sakit, maka tentu ada langkah-langkah yang harus dilakukan. Apakah menjamak salat itu, apakah dikasar salat itu, yang jelasnya bahwa Allah memberikan kemudahan di dalam salat, baik salat jamak maupun salat kasar. Sekira ini, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.